Saudara-saudara yang terkasih, pada sore hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Ibu Bapak yang terkasih, mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan hidup kami dibaharui oleh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 31 ayat 3 dan 4. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Demikian firman Tuhan. Tetap
Baik jemaat yang kekasih, marilah kita bersatu di dalam doa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menghampiri kekudusan-Mu ya Bapa, mengucap syukur untuk semua bentuk penyertaan-Mu, dan kami mengucap syukur juga untuk ibadah melalui media yang boleh kami lakukan pada malam hari ini. Tuhan berkati dan sertai kami, firman yang menjadi bagian perenungan biarlah menguatkan kami, mencerahkan kami, khususnya ketika kami hidup di tengah-tengah pergumulan kami dengan pandemi COVID-19. Allah Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada malam hari ini terambil dari kitab Rut pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kitab Rut pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia. Sebab sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannyalah selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Sedemikian jauh pembacaan firman, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik jemaat yang kekasih, tema renungan kita pada malam hari ini adalah hidup dalam gelombang kehidupan. Hidup di dalam gelombang kehidupan. Nah, dalam pembacaan kita, jemaat yang kekasih, dimulai dengan kisah atau settingan kisah di mana pada saat itu Rut dalam pembacaan kita mengikuti arahan dari mertuanya Naomi. Untuk apa? Untuk mendapatkan perlindungan. Karena itu di dalam pembacaan kita, tradisi pada saat itu, mungkin kita tidak mengenalnya, tradisi pada saat itu adalah jika Rut ingin mendapatkan perlindungan, maka dia harus tidur di bagian ujung dari selimut Boas. Dan itu dipahami, itu perbuatan simbolik yang dipahami bahwa itu menunjukkan bahwa Rut sedang meminta perlindungan dari Boas. Mungkin tradisi itu semakin lama semakin berkembang, lalu pada zaman sekarang ada beberapa tradisi di mana ketika ada perkawinan maka laki-laki menaruh kain mengitari tubuh perempuan, tubuh mempelai perempuan. Nah, itu simbol perkawinan pada zaman sekarang. Nah, jemaat yang kekasih, kita lihat dalam pembacaan kita ketika dimulai pada ayatnya yang ke-8, Boas
terkaget ketika dia tidur, dia terjaga dari tidurnya, lalu dia terkaget bahwa ada orang lain di ujung selimutnya, ujung kakinya. Ini berbeda tentunya ketika seorang perempuan tidur di samping seorang laki-laki dengan tidur di ujung kaki dari laki-laki. Lalu dalam pembacaan kita dilihat bahwa ketika dia kaget, dia mencoba untuk memastikan siapa orang itu. Dia meraba-raba, lalu ternyata dia adalah seorang perempuan. Nah, kemudian dia bertanya, siapa perempuan itu? Ternyata Rut memperkenalkan dirinya, namanya adalah Rut, dan dia perkenalkan dia adalah hamba dari Boas. Lalu setelah mendapat konfirmasi bahwa dia adalah seorang perempuan dan kemudian dia adalah Rut, kemudian reaksi dari Boas menurut saya adalah reaksi sukacita. Reaksi sukacitanya dimulai dengan kalimat dia berkata, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Jadi dia seperti tidak yang awalnya kaget, berubah menjadi pribadi yang tiba-tiba bersukacita. Kemudian kenapa dia bersukacita? Karena dia memberikan beberapa penjelasan mengapa dia harus bersukacita. Dia katakan demikian, sekarang engkau menunjukkan kasih lebih nyata dari yang pertama kali. Boas bersukacita, Boas menanggapi perkenalan dari Rut bahwa dia adalah Rut, hamba dari Boas. Boas bersukacita karena yang pertama dia temukan bahwa Rut melakukan sesuatu yang lebih dari pertama kali. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dari yang pertama adalah begini, bahwa Boas merekam, mengetahui bahwa Rut adalah seorang anak mantu yang baik terhadap Naomi. Jadi kasih yang dia nyatakan kepada Naomi sebelumnya itu pada akhirnya ditangkap oleh Boas bahwa dia melakukan sebagai anak mantu, dia melakukan sesuatu yang lebih lagi pada peristiwa itu. Jadi hal itu bukan dipandang sebagai sesuatu yang negatif oleh Boas, tetapi dipandang sebagai sesuatu yang baik, bahkan kualitasnya lebih daripada yang sebelumnya. Kemudian dia juga mengatakan, berdasarkan pengamatannya, dia katakan bahwa Rut juga adalah orang baik-baik. Karena apa? Rut tidak mengejar-ngejar orang muda. Mungkin pada saat itu, khususnya untuk para janda yang ditinggalkan oleh suaminya, mungkin perilaku mereka adalah ya masuk ke rumah-rumah orang muda, mengejar-ngejar orang muda, mau kaya, mau miskin, begitu. Ternyata Boas memiliki pengamatan bahwa Rut tidak demikian. Nah, kemudian dalam pembacaan kita, dia lalu mengingatkan agar Rut tetap di situ sampai pagi, dan untuk menjaga nama baik Rut, bahwa tidak baik kalau seorang perempuan ada di tempat pengirikan pada waktu-waktu tersebut. Dan kemudian dalam pembacaan kita selanjutnya dia memberikan jelai kepada Rut untuk dibawa pulang. Bisa jadi ini sebagai bentuk tanda kepada Naomi bahwa Boas bisa memahami bahwa peristiwa itu terjadi karena mungkin usulan daripada Naomi, karena Naomi lah yang memahami sebagai orang Israel, sementara Rut adalah orang Moab yang mungkin tidak paham. Jadi Boas bisa menangkap bahwa ini pasti arahan daripada mertuanya Naomi. Jadi dia memberikan jelai. Nah, jemaat yang kekasih, dalam pembacaan kita lihat kisah Rut dalam pembacaan kita. Rut kondisinya adalah seorang janda, kemudian dia orang asing, dan dia juga adalah seorang miskin. Jadi dia punya beberapa situasi yang kurang menguntungkan, situasi yang mungkin bisa direndahkan. Dia seorang janda, kemudian dia seorang asing, dan kemudian dia adalah seorang miskin. Lalu dalam pembacaan kita, dia menggunakan haknya berdasarkan aturan daripada hukum orang Yahudi. Aturan daripada hukum orang Yahudi bahwa ketika seorang perempuan menjadi janda, kemudian nanti dia akan secara adat dia akan ada keluarga yang akan bertanggung jawab. Dalam hukum Levirat namanya. Di kitab Ulangan pasal 25, di sana kita bisa lihat kitab Ulangan pasal 25 mulai ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayat ke-5 berkata demikian, kitab Ulangan pasal 25. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya
haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya oleh Rut dan Boas pada ujungnya adalah perkawinan ipar. Kemudian nanti kisah selanjutnya ayat 6, 7, dan 8 dari pasal 25, lalu pasalnya yang 9 dan pasalnya ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Kalau tidak ada yang mau bertanggung jawab, maka ayat 10 dikatakan begini, dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Jadi kasut itu adalah sebagai tanda penyerahan hak dari seorang yang harusnya bertanggung jawab dilimpahkan kepada orang lain. Dalam ayatnya yang ke-10 dari pasal 25 dikatakan kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Nah, jemaat yang kekasih, dalam pembacaan kita lihat bahwa ada upaya daripada Naomi dan Rut untuk masuk di dalam jalur budaya seperti itu. Pendekatan budaya yang memang mempunyai aturan untuk memelihara seorang janda. Dan dalam pembacaan kita, apa yang diikuti oleh Rut adalah satu upaya untuk mendapatkan tempat berteduh. Artinya sebagai orang asing, orang Moab yang datang dalam kehidupan bangsa Israel, ya harus ada suaminya pada saat itu. Dan dalam pembacaan kita bisa melihat bahwa ketika dia mau mencari tempat yang teduh, dia membawa beban-beban dirinya. Beban dirinya sebenarnya tidak teduh. Beban dirinya adalah beban yang dalam kehidupan bermasyarakat memang terkadang penuh riak dan tidak mudah. Dia seorang janda, kemudian dia seorang asing, dan kemudian dia seorang miskin. Dia mencari tempat perlindungan di mana mungkin pada saat itu atau mungkin juga pada kondisi-kondisi kita pada saat ini, kadang-kadang justru mereka dalam posisi yang lemah sering dimanfaatkan dengan banyak kepentingan. Tapi dalam pembacaan kita ternyata Rut di tengah situasi yang seperti itu, di tengah situasi yang penuh riak dalam kehidupannya, ternyata dia mencoba untuk tidak riak seperti gelombang kehidupan itu. Dia tidak tenggelam di dalam kemiskinannya, dia tidak tenggelam di dalam statusnya sebagai seorang janda, dan dia sepertinya tidak lagi merasa bahwa dirinya orang asing. Nah, karena apa? Ya dia ikuti apa yang mertuanya katakan. Jadi kita belajar dari Rut dalam pembacaan kita adalah begini, bahwa situasi kehidupan yang bergelombang memang tidak bisa kita jalani dengan bergelombang juga. Kita tidak boleh menambah riak dalam kehidupan. Ketika dari luar banyak gelombang, maka seharusnya kita harus menjadi pribadi yang bisa meneduhkan, paling tidak bisa meneduhkan diri. Dan dalam pembacaan kita itulah yang dilakukan oleh Rut. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan bagi dirinya, ya dia berupaya untuk mengarahkan dirinya. Dan dalam pembacaan kita, peran Naomi itu menjadi penting. Nanti kita renungkan bagian yang kedua. Ketika kita hidup dalam gelombang kehidupan, yang pertama kita renungkan adalah kita harus menjadi pribadi yang teduh. Di luar bisa berombak dan segala macam, tetapi kehidupan kita haruslah menjadi pribadi yang teduh. Dia berperilaku sesuai dengan arahan dari mertuanya, yang nampaknya tahu apa yang harus dilakukan. Dan kehidupannya menurut Boas memang tidak riak. Kehidupannya justru teduh. Dia tidak mengejar-ngejar orang-orang muda. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya merugikan dirinya dan menambah riak baru. Nah, jemaat yang kekasih, dia adalah pribadi yang dalam kehidupan pada saat ini adalah kehidupan yang hidup dalam tengah badai, tetapi dia mencoba hidup dengan baik. Dan dia justru tampil seperti laut yang teduh tanpa gelombang. Nah, jemaat yang kekasih, kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan yang penuh dengan riak, yang kadang-kadang tidak menguntungkan, ternyata di sana pun ada situasi-situasi yang menguntungkan. Jadi kita dapatkan yang pertama, perenungannya, bahwa di tengah kehidupan yang bergelombang, jadilah pribadi yang teduh. Kemudian jemaat yang kekasih, walaupun Naomi dalam pembacaan kita tidak nampak, ayatnya yang ke-8 sampai 15 Naomi tidak nampak, tapi kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Rut benar-benar tepat seperti yang dipesankan oleh Naomi. Seperti yang dipesankan oleh Naomi. Jemaat yang kekasih, ketika kita menjalani kehidupan dengan
kehidupan yang penuh dengan gelombang, kehidupan dengan riak kehidupan yang cukup besar, maka kita pasti mencari pegangan. Pasti mencari pegangan supaya apa? Supaya mendapatkan keamanan. Dan dalam pembacaan kita, Naomi adalah menjadi salah satu alat untuk bisa menjalani kehidupan ke depan dengan aman. Jadi kita lihat pergumulan dalam kehidupan kita yang kedua adalah begini. Ketika kita bisa menenangkan diri, ketika kita bisa menjadi pribadi yang teduh di tengah riaknya gelombang kehidupan, maka kita pun bisa terkonsentrasi untuk mengikuti nasihat, untuk mengikuti arahan. Jadi bisa mengikuti nasihat, bisa mengikuti arahan dengan baik. Banyak kita dalam menjalani kehidupan kesulitan untuk hidup di tengah gelombang, khususnya ketika kita sebenarnya sudah mendapatkan banyak sekali arahan, sudah mendapatkan banyak sekali masukan, tetapi masukan, arahan dan segala macam justru membuat kehidupan kita menjadi begitu banyak gelombangnya, menjadi riak-riak baru, lalu menyesatkan, lalu membingungkan kehidupan kita. Dalam pembacaan kita, situasi kehidupan yang bergelombang, maka kita harus datang pada orang yang bisa mengarahkan kehidupan kita, bisa menenangkan kehidupan kita, lalu bisa memberikan ajaran yang menguatkan kehidupan kita. Naomi adalah pribadi yang tepat. Karena apa? Dia memahami adat budaya orang Yahudi pada saat itu. Dia mengenal Boas dengan baik. Yang ketiga, ya dia punya Rut yang mengikuti arahan ini dengan baik. Nah, jemaat yang kekasih, hal kedua yang kita renungkan dalam pembacaan kita di dalam hidup yang bergelombang, maka selain kita menjadi pribadi yang teduh, maka kita butuh juga arahan, kita butuh juga ajaran, kita butuh pegangan dari orang yang menguatkan kehidupan kita. Lalu ya cobalah lakukan hal itu. Terkadang kehidupan yang tidak tenang di dalam diri, kehidupan yang tidak teduh di dalam diri, itu akan membuat semua bentuk pengajaran tertolak keluar. Semua bentuk pengajaran tidak bisa diterima. Nah, pada akhirnya kehidupan kita seperti tidak mendapatkan pertolongan sama sekali. Nah, jemaat yang kekasih, perenungan kita yang selanjutnya dalam pembacaan kita lihat Boas. Boas adalah pribadi yang tanpa diketahui oleh Rut, merasakan satu gelombang tersendiri. Jadi pribadi yang teduh mengikuti arahan dari orang-orang yang tepat, pada akhirnya membuat tanpa dia sadari apa yang dia lakukan, apa kehidupan yang dia lakukan sebagai seorang Rut itu pada akhirnya berdampak juga dalam kehidupan Boas. Boas selama ini mengamati, karena itu dia punya kesimpulan. Dia punya beberapa kesimpulan. Rut ternyata bukan orang yang sembarangan perilakunya. Dia adalah orang yang baik. Rut adalah pribadi yang layak untuk dia perjuangkan. Dia sudah simpan itu dengan baik. Bahkan dia tahu bagaimana caranya dan siapa yang harus bertanggung jawab sebenarnya terhadap Rut. Jadi dalam kehidupan Rut yang teduh seperti itu lalu membawa gelombang tersendiri pada Boas, dan Boas pada akhirnya merekam. Dan ketika momen itu datang, ketika Rut datang lalu kemudian tidur di bawah kaki dari Boas, pada akhirnya Boas semakin meneguhkan dalam dirinya bahwa Rut menjadi bagian dari tugas tanggung jawabnya. Nah, jemaat yang kasih, kita renungkan hal ini bahwa dalam kehidupan kita, keteduhan kita, arahan yang diberikan kepada kita dan kita ikuti, pada akhirnya tanpa kita sadari menibakan pada sesuatu yang sebenarnya bukan hal baru, tetapi hal yang sudah ada dalam kehidupan kita sebelumnya, atau gerakannya sudah dimulai dari kita, tinggal penegasannya saja. Nah, dalam kehidupan kita tergantung pada kitanya ternyata, bahwa ketika kita bergerak, kita lakukan sesuatu pada arahan, lalu pada akhirnya kita tiba pada apa yang sebenarnya sudah dimulai oleh kita sebelumnya. Dan ini menarik jemaat yang kekasih, bahwa dalam kehidupan di tengah masalah dan pergumulan yang ada, gelombang kehidupan, kita punya kekuatan-kekuatan, dan itu bisa dimulai dari diri kita. 3 hal yang kita butuhkan dalam menghadapi gelombang kehidupan dalam pembacaan kita pada saat ini. Yang pertama, teduhkanlah diri. Belajar meneduhkan diri. Tidak usah capek-capek meneduhkan sesuatu di luar, karena itu di luar keterbatasan kita, karena itu tidak mampu kita atur. Tetapi teduhkanlah diri. Kemudian yang kedua, terbukalah untuk belajar.
terbukalah untuk setiap masukan, lalu lakukanlah sesuatu dari masukan-masukan itu. Dan kemudian yang ketiga, kita akan melihat bahwa dalam kehidupan kita ada kebaikan yang sudah kita lakukan, lalu kebaikan itu bergema pada diri orang lain tanpa kita sadari bahwa kita pada akhirnya berhubungan dengan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Di dalam gelombang kehidupan, lakukanlah kebaikan, maka kebaikan itu akan balik dalam kehidupan kita dan kita tinggal menelusurinya dalam kehidupan. Nah, jemaat yang kekasih, hiduplah di dalam gelombang kehidupan yang ada. Apakah ada kehidupan? Pasti ada kehidupan. Tetapi belajarlah untuk menguatkan diri sehingga kita boleh berselancar di tengah gelombang kehidupan, bukan terhempas karenanya. Tuhan memberkati. Amin. Ketika kasih Yesus masuk di hatiku, api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sering ditibakan pada kehidupan yang sangat kuat gelombangnya, lalu di dalamnya maka kehidupan kami juga menjadi penuh dengan riak yang menggelisahkan. Melalui pembacaan kami tahu bahwa Rut mengalami kehidupan yang sangat sulit. Dia adalah seorang janda tanpa suami, kemudian dia adalah pribadi yang asing di tengah kehidupan orang Israel, dan juga dia adalah orang miskin yang baru mencoba membangun kehidupan bersama dengan mertuanya Naomi. Kami mendapatkan perenungan bahwa terkadang kehidupan kami juga mengalami pergumulan rangkap seperti ini, bergumul dengan banyak hal dalam diri kami. Pada akhirnya pergumulan-pergumulan yang rangkap seperti ini terkadang menindih kehidupan, lalu memunculkan keputusasaan. Kami belajar dari Rut. Ada 3 hal yang boleh kami renungkan dengan baik. Yang pertama, bahwa dalam menghadapi gelombang kehidupan kami harus meneguhkan diri. Meneduhkan diri adalah prinsip utama ketika kami masuk di dalam pergumulan kehidupan, gelombang kehidupan itu. Dan kemudian yang kedua, kami diajar bahwa kami mencoba untuk mencari guru yang tepat untuk kehidupan kami, mencari jalan yang tepat. Pada akhirnya kami belajar, kami menjadi murid dan melakukannya. Dan kami juga disadarkan juga bahwa dalam kehidupan kami, kebaikan, keteduhan yang kami lakukan akan berdampak bagi orang lain, akan menjadi gelombang baru, dan pada akhirnya kami tinggal mengikuti gelombang itu. Untuk itu Allah Bapa di surga, biarlah gelombang kebaikan tetap muncul dari dalam kehidupan kami, di tengah-tengah gelombang kehidupan yang membuat kami terkadang menjadi putus asa dengan pergumulan-pergumulan rangkap yang kami hadapi. Untuk itu Allah Bapa di surga, kami berdoa, kuatkan kami, khususnya ketika kami menghadapi pandemi COVID-19. Kami tahu Tuhan, pandemi ini tidak hanya muncul begitu saja.
Dia muncul lalu memberikan dampak pada banyak hal. Pada akhirnya pergumulan tidak hanya soal sakit penyakit, pergumulan tidak hanya soal apakah kami terkena virus ini atau tidak. Banyak rumah tangga, banyak pribadi bergumul dengan kuat untuk hal ini. Untuk itu ya Bapa di surga, tetaplah berikan kami kekuatan, mampukan kami menenangkan diri di tengah situasi yang tidak tenang seperti ini. Mampukan kami mendengar dengan baik, memilah dengan baik berita-berita, pengajaran-pengajaran yang tepat untuk kami, bagaimana kami mengelola kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Dan mampukanlah juga bagi kami Bapa di surga, agar apapun bentuk gelombang kehidupan, apapun bentuk pergumulan rangkap yang kami alami pada saat ini, biarlah itu tidak boleh mengurangi kebaikan dalam kehidupan. Karena ketika kami melempar kebaikan, batu kebaikan dalam satu kolam, maka gaungnya akan kemana-mana. Untuk itu Allah Bapa di surga, mampukanlah kami mengikuti apa yang sedang kami tanamkan pada saat ini, mengikuti kebaikan yang sudah kami mulai di waktu yang lalu. Kami yakin kami akan tiba menikmati hasilnya. Untuk itu ya Bapa di surga, berkati kami, mampukan kami ketika kami bergumul dengan rangkap pada saat ini, kami diberikan kelepasan. Kalau pergumulan itu tidak segera lepas, mampukan kami agar sebagai pribadi boleh meneduhkan diri. Dan mampukan juga bahwa Tuhan menyertai kami dengan hal-hal yang mungkin sulit bagi kami. Tapi kami yakin dan percaya kebaikan dan kebenaran selalu punya jalan sendiri, dan tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Karena kebaikan dan kebenaran datang dari Tuhan. Untuk itu Allah Bapa, berkati kami sekalian, berkati mereka yang pada saat ini bergumul dengan banyak hal, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Apapun bentuk pergumulan mereka, Tuhan memberikan kelepasan, memberikan kekuatan. Kami tetap berdoa agar persekutuan kami GPIB Jemaat Philadelphia Medan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Mampukan kami boleh melihat satu dengan yang lain, mampukan kami untuk mencoba untuk saling membantu satu dengan yang lain di tengah pandemi ini. Dan biarlah kami diberikan kekuatan untuk melihat bahwa pelangi kasih Tuhan akan dinyatakan, dan kami bisa menikmati kehidupan seperti biasa, seperti dulu lagi. Tetapi ketika pada saat ini kami akan masuk dalam tatanan baru, new normal, Tuhan mampukan agar kami tetap menjaga dengan protokol kesehatan yang ketat dan baik untuk keselamatan kami bersama. Untuk itu Allah Bapa di surga, berkatilah kami, Roh Kudus mengingatkan agar kami boleh menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kami tidak tergoda dengan mereka-mereka yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Mampukan kami untuk lebih rendah hati, lebih mendengarkan dengan baik, karena apa yang kami lakukan adalah bentuk sumbangan kami untuk semakin mengurangi penyebaran virus ini. Allah Bapa di surga, Tuhan berkati setiap kami, pergumulan-pergumulan kami, masalah kami. Mereka yang sakit, kami berdoa agar disembuhkan. Mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi, kami berdoa agar mereka diberikan kelepasan dan kehidupan mereka tetap tertangani, tetap terlayani dengan baik. Seluruh pelayan dalam ibadah ini Tuhan berkati, sehingga semua bentuk pelayanan kami kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan pengucapan syukur kita kepada Allah. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan.
kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian. Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdiri untuk berdoa persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dan karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat yang kekasih, teruslah berjalan dalam pengharapan. Tuhan terus memimpin dan beserta kita dalam kuasa dan pertolongan-Nya. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu.
Jemaat yang kasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.